Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hadiah Sanja Pratama. Dan ini video pertama yang aku bikin gitu teman-teman. Video ini dibuat biar teman-teman yang mau belajar Excel ataupun sejenisnya seperti WPS Spreadsheet dan lain-lain ikut terbantu gitu kalau misalkan memang video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar di sini. Oke, di sini pengenalan dulu apa itu Excel, ada apa aja di Excel gitu teman-teman. Nah, di sini sebelum itu teman-teman bisa lihat kita udah buka Excelnya. Di sini ada beberapa tab gitu teman-teman. Terus di sini ada juga tombol-tombol ataupun fungsi-fungsi yang teman-teman bisa gunakan nanti pada saat teman-teman melakukan pekerjaan ataupun tugas yang teman-teman butuhkan. Seperti itu. Terus kita lanjut ke halaman kerjanya. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca ataupun diartikan untuk huruf A, B, C, D ini itu sebagai kolom ya teman-teman. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom D, terus ada kolom E, kolom F, dan seterusnya. Kolom sendiri itu sampai mana sih? Gitu. Kita bisa lihat kalau dari Excel sendiri sampai XFD ya teman-teman. Bisa dilihat. Terus untuk di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Itu ada baris namanya. Baris, oke. Baris sendiri di Excel sampai berapa sih? Gitu. Hampir 1 juta lebih ya teman-teman untuk baris yang ada di Excel sendiri. Nah, ini kolom dan ini baris namanya. Nah, kalau misalkan kita klik ini, berarti kita mengaktifkan satu sel gitu teman-teman. Kita mengaktifkan satu sel. Berarti apa nama selnya? Yaitu B2. B2, sel B2. Yang dibaca dulu itu kolom dan juga baris. Kolom dulu baru baris. Nah, itu disebut dengan sel. Lanjut, kalau misalkan kita pilih ini misalkan. Ini G7. Itu juga disebut sel G7. Bagaimana kalau misalkan kita ngeklik tapi agak banyak gitu teman-teman. Nah, ini disebutnya range, cell range gitu teman-teman. Atau mungkin ada bahasa lain yang memang saya belum kuasai, tapi ini disebutnya cell range. Nah, ini cara bacanya gimana? Berarti eh, C C3 sampai 6 dengan E3 sampai 6 gitu teman-teman. Bisa diartikan seperti itu. Nah, terus di A1 ini teman-teman bisa mengerjakan halaman pekerjaannya ataupun pekerjaan yang teman-teman ketik atau apapun misalkan mencari hal mencari sesuatu yang ingin ditemukan, misalkan menahan malu pada saat di luar, menyebalkan sekali, misalkan. Nah, teman-teman bisa dilihat ketika kita mengaktifkan sel dengan mengklik ini, ketika klik 2 kali, itu kita berarti akan mengedit sel tersebut. Nah, ketika mengedit sel tersebut, teman-teman bisa ketik apapun yang teman-teman mau, lalu teman-teman ketik di situ, di A1, dan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini itu, oh kok ini melewati baris gitu. Melewati baris sampai ke kolom B1. Nah, teman-teman pengen eh, meluruskan ataupun pengen meratakan bahasanya apa ya? Ya seenaknya teman-teman aja gitu. Nah, teman-teman bisa menggeser kolom A ini ketika teman-teman mengarahkan mouse-nya ke sini. Nah, sampai berbentuk seperti ini, lalu teman-teman geserkan.
Nah, otomatis kolom A ini bakal melebar ke samping kanan ketika teman-teman guys. Kalau ingin memperkecil bisa juga seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya ingin lebih cepat teman-teman bisa klik dua kali. Seperti itu, klik dua kali. Gitu. Misalkan kayak contohnya seperti ini. Papan tulis. Nah, misalkan seperti ini. Oh, nggak kelihatan ini apa kolom A1-nya. Ya udah teman-teman bisa klik A1 ini seperti itu. Nah, terus teman-teman juga selain ini, teman-teman juga bisa memanfaatkan di samping kiri bawah itu yaitu sheet atau halaman kerja di satu file gitu teman-teman. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Fungsinya apa sih sebenarnya? Teman-teman di sini bisa, misalkan teman-teman di sheet 1 ini laporan bulan Januari misalkan. Dibikin Januari, itu bisa di rename ya teman-teman nih. Teman-teman klik ini mengaktifkan sheet 2 dan ketika klik dua kali itu mengedit nama atau merename nama di sheet 2 tersebut. Februari seperti itu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan kita pengen hapus sheet ini gimana? Nah, teman-teman bisa juga klik kanan terus ada di hide ataupun menyembunyikan atau di delete teman-teman. Seperti itu. Misalkan ini FD kita pengen ngomong hide. Oh, tuh kan secara tidak langsung kita menutup apa? Menutup atau menyembunyikan sheet tersebut. Nah, lalu kita ingin membuka hide-nya nih. Teman-teman bisa unhide kembali untuk membuka sheet yang tadi sudah kita sembunyikan. Tinggal pilih namanya. Di sini ada FD, terus oke. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin video tutorial Excel bagi pemula cukup dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan memang eh, di kesempatan selanjutnya kita bikin part 2-nya supaya lebih seru dalam mempelajari Excel ini. Jangan lupa teman-teman kalau suka video ini teman-teman like, kalau misalkan memang bermanfaat teman-teman bisa share juga. Mohon maaf kalau misalkan ada bahasa yang kurang pantas atau kurang dimengerti oleh teman-teman. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.